Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lukman Hakim dari SMA Negeri 1 Ciludug, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cirebon. Berikut kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang saya pelajari tentang murid dan pembelajaran di kelas selama ini adalah: yang pertama, guru mendominasi pembelajaran dan peserta didik dianggap hanya sebagai objek, sehingga yang terjadi adalah pembelajaran hanya terpusat pada guru atau teacher-centered learning. Kemudian yang kedua, yaitu saya meyakini bahwa peserta didik merupakan kertas putih yang belum ditulisi apapun dan akan ditulis dan dibentuk sekehendak pendidiknya. Kemudian yang ketiga, yaitu ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik dari peserta didik. Kemudian yang keempat, menyamaratakan perlakuan kepada semua peserta didik. Yang kelima, dengan pembelajaran yang terpusat pada guru dan tidak memihak pada anak, akhirnya peserta didik pasif dan memiliki motivasi belajar yang rendah. Kemudian yang keenam, yaitu saya menilai kemampuan peserta didik hanya dari aspek kognitifnya saja, sehingga ketika banyak nilai peserta didik yang rendah membuat saya merasa gagal dalam mengajar. Setelah mempelajari modul 1.1, ada beberapa perubahan yang positif dari dalam diri saya, baik dari segi pemikiran maupun perilaku. Di antaranya, dari segi pemikiran, yang pertama adalah pendidikan merupakan tuntunan, bukan tuntutan. Jadi pendidik adalah pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kemudian yang kedua, peserta didik bukan merupakan kertas putih kosong atau tabula rasa, karena setiap anak memiliki bakat, minat, dan keunikannya masing-masing yang dibawa dari lahir. Kemudian yang ketiga, peserta pendidikan harus menghamba pada anak. Pembelajaran harus berpihak pada anak dengan menggunakan metode student-centered learning. Peserta didik diberikan kebebasan untuk menggali ilmu pengetahuannya sehingga akan didapat pengetahuan yang mendalam. Yang keempat, pentingnya memahami karakteristik dari setiap peserta didik yang tentu saja berbeda satu sama lain dan harus mendapat perlakuan yang berbeda pula. Kemudian yang kelima, pentingnya menanamkan budi pekerti kepada peserta didik agar mereka dapat mencapai kesuksesan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kemudian perubahan dari segi perilaku diantaranya: yang pertama, menjalankan trilogi pendidikan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangungkarso, tuturi handayani, yang artinya di depan memberikan contoh, di tengah memberikan motivasi, dan di belakang memberikan dorongan. Yang kedua, yaitu membedakan perlakuan kepada peserta didik dan memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang ketiga, menuntun peserta didik agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang keempat, yaitu melihat nilai peserta didik dari aspek kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan juga budaya, yang akan saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Diantaranya, yang pertama yaitu menerapkan sistem AMONG, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan bagi tumbuh kembangnya anak. Kemudian yang kedua yaitu merancang pembelajaran yang variatif agar siswa lebih bersemangat dan memiliki motivasi belajar yang baik. Yang ketiga yaitu menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal. Yang keempat, yaitu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang kelima, yaitu menerapkan proyek profil pelajar Pancasila. Dan yang keenam, yaitu mengembangkan kompetensi peserta didik agar memiliki kecakapan APA 21, yaitu berpikir kritis, mampu berkomunikasi, mampu berkolaborasi, kreatif, dan inovatif. Kemudian kesimpulan yang saya pelajari dari modul 1.1
Yang pertama adalah pendidikan adalah menuntun anak sesuai minat dan bakatnya serta memperhatikan kodratnya. Kemudian yang kedua, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak. Yang ketiga, pentingnya menanamkan budi pekerti kepada anak. Dan yang keempat, yaitu pendidikan sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan kepada anak. Sekian kesimpulan dan refleksi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara dari saya. Semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua untuk mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih dan salam guru penggerak.